Shalom, kembali lagi di SBP Sunday edisi 24 Desember 2023. Sebelum memasuki bacaan renungan Alkitab kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu, serta melaksanakannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, dan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang juga melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Rekan muda, marilah kita membaca renungan dari Sabda Bina Pemuda yang berjudul Pakailah Aku. Rekan-rekan pemuda pasti tahu bahwa untuk menjadi anggota Paskibra di Istana Negara pada upacara 17 Agustus bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan. Seleksinya membutuhkan waktu yang panjang dan anggotanya tidak hanya berasal dari satu daerah saja, melainkan dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa dikatakan untuk menjadi anggota Paskibra di Istana Negara, mereka harus menjadi orang-orang yang terpilih sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Berbicara tentang orang-orang yang terpilih untuk menjalankan tugas terpenting, perikop kita hari ini berbicara tentang orang-orang yang terpilih yang Allah pakai untuk menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus. Pasal 1 ayat 1-17 merupakan penjelasan silsilah Yesus dimulai dari Abraham sampai dengan Yakub. Allah sedemikian rupa memilih orang-orang yang untuk diutus sebagai alatnya dalam proses menuju kelahiran Yesus ke dunia. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, meskipun kalau kita lihat orang-orang yang dipakai oleh Allah ini bukanlah orang-orang yang sempurna dan mulus perjalanan hidupnya. Tetapi mereka memberikan diri untuk diutus oleh Allah sebagai alatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau memberikan diri kita diutus oleh Allah sebagai alatnya? Menjelang malam Natal ini, kita sebagai pemuda-pemudi GPIB kembali diingatkan kalau saat itu Allah memakai orang-orang terpilih untuk menghadirkan sumber damai. Sekarang ini Allah memakai orang-orang terpilih untuk meneruskan damai. Siapakah kita memberikan diri kita untuk diutus Allah menghadirkan damai sejahtera di tengah lingkungan dunia kita saat ini? Marilah berikan diri kita untuk diutus sebagai alatnya menghadirkan damai dan sukacita. Selamat memberi diri untuk diutus Allah. Demikianlah renungan SBP Sunday kita hari ini. Untuk menutup perjumpaan kita, marilah kita kembali ke hadirat Allah, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas firman yang sudah kami terima. Bapa, mampukan kami untuk memberi diri kami diutus dan dipakai sebagai alat oleh-Mu untuk memberikan damai sejahtera dan meneruskan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami, baik di gereja maupun masyarakat. Bapa, di atas segalanya itu, ampunilah kiranya juga kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.